saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Marilah kita masuk di saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2. Luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami yang berdiri di sini adalah pimpinan Jemaat HKBP Denpasar, Resort Bali, Pendeta Mangasi Sianturi, dan yang menjadi pengkhotbah kita di ibadah Pasca Fellowship MPUK Kota Denpasar adalah pendeta di sini juga Pendeta Firdaus Hutasoid. Dan yang menjadi liturgis adalah Inang Sintua Tebor Manalu. Juga didukung para kantoria, tim musik, LCD dan multimedia. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua anggota MPUK Kota Denpasar. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah Pasca Fellowship MPUK Kota Denpasar kepada Ibu Pebimas, Ibu Eva, juga adalah jemaat di gereja ini. Jadi kami sambut Bapak Ibu Saudara di ibadah ini. Selamat datang di HKBP Denpasar. Inilah gereja kita. Ini baru selesai tahun 2019. Jadi secara grand openingnya belum, karena langsung pandemi kemarin 2020. Tapi secara soft openingnya sudah. Nah, gereja kita inilah sebagai resort namanya, resort pusat dari Resort Bali, di mana Resort Bali itu menaungi 2 gereja HKBP di Kabupaten Badung,
yakni Nusa Dua dan Dalung, begitu juga dengan pospel yang ada di Tabanan, dan juga yang ada di NTB, yakni HKBP Mataram. Secara jumlah jemaat, satu resort ini berjumlah 500 kakak. Jadi semua kami dari Resort Bali, secara khusus HKBP Denpasar dan pendeta, majelis, dan semua jemaat yang ada di Denpasar ini mengucapkan selamat datang di HKBP Denpasar. Kalau ada kekurangan penyambutan, Bapak Ibu Saudara, mohon dimaafkan. Biarlah pertemuan kita di gereja ini kita menemukan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Sekali lagi kami siapa? Shalom Horas. Shalom Horas. Kurang keras Bapak Ibu. Horas. Ibu Pembimas yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan jajaran, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu, dalam fellowship ini kita akan mengadakan Paskah, sehingga hari ini adalah Paskah MPUK Kota Denpasar. Kita mengundang Bapak Wali Kota dalam perayaan Paskah ini, begitu juga dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Kita mengundang Kesbangpol Kota Denpasar, FKUB Kota Denpasar, Camat Denpasar Selatan, Lurah, Pedungan, dan Klien Dinas. Undangan kita kemungkinan akan hadir pada saat sambutan-sambutan. Terima kasih untuk Ibu Pembimas, Bu Eva, dan jajaran yang boleh mengikuti acara ini dari awal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah program kita, kolaborasi dari beberapa bidang, baik itu persekutuan maupun kesaksian, bahwa di hari ini Jumat 28 April 2023 kita mengadakan Paskah di tempat ini. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan gereja di sini, Huria Kristen Batak Protestan HKBP, Bapak Pendeta dan jajaran Majelis Jemaat, terkhusus yang akan melayani dalam ibadah Paskah ini. Sesuai kesepakatan bahwa perayaan Paskah ini kami serahkan sepenuhnya kepada tuan rumah Huria Kristen Batak Protestan HKBP dari awal sampai kita diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah sapaan dari kami MPUK Kota Denpasar. Akhir kata kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati, selamat beribadah. Shalom. Horas.
setianya pada kita. Amin, haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kami persilakan duduk. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadikan, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Pembacaan firman yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Marilah kita responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Allah
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada perayaan Paskah MPUK Denpasar pada hari ini tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 28 ayat 7 dan ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita boleh ikuti dalam hati kita masing-masing. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi seperti diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Sianturi, saya Pendeta Firdaus Hutasoid yang bertugas di HKBP Denpasar sebagai pendeta fungsional. Kalau beliau Pendeta Sianturi itu pendeta resort HKBP seresort Bali. Saya hanya bertugas di Huria atau gereja HKBP Denpasar, ditugaskan oleh kantor pusat HKBP yang di Pia Raja Tarutung. Jadi masing-masing tadi yang disebutkan oleh Mang Pendeta Sianturi di Dalung, di Nusa Dua, dan di Mataram, Lombok, itu masing-masing juga punya pimpinan jemaat begitu. Dan semua masing-masing pimpinan jemaat itu melapor ke pendeta resort, Bapak Pendeta Sianturi, begitu kira-kira. Asal dari Medan, saya tahbis itu baru sekitar 7 tahun yang lalu. Makanya sebenarnya saya ketika ditugaskan oleh Pendeta Sianturi untuk menyampaikan firman di kegiatan ini langsung, masa sih gitu, kayak saya harus menyampaikan firman ke orang-orang yang sebelum saya lahir pun sudah khotbah gitu. Jadi kayak ada beban tersendiri gitu ditugaskan seperti itu. Tapi begitu lihat temanya, tema khotbahnya begitu, janganlah takut. Ini kok kayak nantangin tema khotbahnya gitu. Khotbah di MPUK Denpasar antar gereja dan di antara para pengkhotbah yang sudah senior begitu. Lalu jumpa dengan tema khotbah janganlah takut. Ini kayak ya namanya khotbah firman harus disampaikan baik atau tidak baik waktunya begitu. Demikian mungkin perkenalan singkat dari saya. Belum berkeluarga, Bapak Ibu belum berkeluarga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan. Tanda-tanda belum ada. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman ini selalu menarik buat saya, kata jangan takut ini, karena ada kontradiksinya, karena akan ketemu dengan satu ayat kontradiksi yang kita semua juga suka. Di Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi kok Yesus pertama sekali, para malaikat pertama sekali ketika mengabarkan berita sukacita tentang kebangkitan Yesus, malah pertama sekali kata-katanya adalah jangan takut. Sementara di sisi lain dari perjanjian lama kita diajarkan bahwa takutlah akan Tuhan. Berarti ada dua rasa takut setidaknya yang diperkenalkan kepada orang-orang percaya. Bagi saya pribadi rasa takut itu menguntungkan. Rasa takut itu membantu saya, menyelamatkan saya. Seandainya saya tidak punya rasa takut, mungkin sebagai anak muda dulu ketika sekolah, ketika pertama sekali kenal sepeda motor, saya akan ngebut sengebut-ngebutnya di jalan raya tanpa punya rasa takut. Dan yang terjadi adalah kecelakaan. Mungkin kita tidak akan bisa berjumpa di tempat ini sekarang. Rasa takut ada banyak sekali menyelamatkan diri saya sendiri. Misalnya Medan itu sekarang terkenal dengan begal.
Mungkin kalau saya tidak punya rasa takut, saya akan keluar di jam 10, jam 12 malam, jam 1 tanpa rasa takut. Oh, firman Tuhan katakan jangan takut begitu. Lalu saya keluar tengah malam, lalu jumpa dengan begal begitu. Tapi karena saya punya rasa takut, saya batasi itu. Waktu sekolah misalnya, waktu SMP atau SMP saya ingat sekali. Jadi kami punya guru BP, itu sangat kejam beliau. Kalau beliau tahu ada murid yang bolos, itu jadi beliau itu keliling semua warnet di sekitar sekolah. Semua warnet di sekitar sekolah beliau kelilingi. Siswa yang ketahuan bolos di jam belajar itu ditarik, dieksekusi di tempat. Dieksekusi langsung pokoknya pakai kekerasan begitu. Jadi saya takut. Karena alasan takut itu saya tidak berani bolos sekolah. Begitu. Jadi rasa takut sebenarnya banyak sekali membantu saya pribadi dan mungkin membantu kita juga. Karena ada rasa takut, ada yang ditakuti, membatasi kita untuk melakukan sesuatu hal yang mengancam kita sendiri. Kemudian kita selamat dari hal-hal yang merugikan kita. Tetapi ternyata ada rasa takut yang justru merugikan kita sendiri. Tadi ada rasa takut yang menyelamatkan kita dari kerugian. Tapi ternyata ada rasa takut yang merugikan kita sendiri. Saya lahir di pelosoknya Sumatera Utara. Nama desanya Parsoburan, yang mungkin sampai sekarang di Google Map kayaknya belum ketemu nama desa Parsoburan itu. Jadi di sana mitosnya sangat keras masih. Mitos-mitosnya orang Batak. Jadi sampai nama saya diganti sama orang tua. Nama saya Firdaus. Tapi panggilannya Dewes begitu. Diganti dengan alasan nggak boleh di sana ketika maghrib. Ini orang Batak loh, Batak Kristen mayoritas di sana. Batak Kristen tahu maghrib, dari mana ceritanya? Itu sekitar tahun 90-an awal. Orang Kristen Batak dan pelosok yang mungkin bendera Indonesia aja di sana nggak ada. Tapi tahu kata maghrib yang adalah bahasa Arab dan Islami begitu. Katanya di sana ketika maghrib seseorang tidak boleh dipanggil namanya keras-keras. Karena nanti tengah malam ada sosok, katakanlah hantu begitu, yang akan panggil dia nama itu dari hutan. Dan kemudian dia akan ikuti dan dia akan disesatkan di hutan. Begitu. Jadi sejak itu, selepas maghrib saya tidak berani keluar rumah. Mohon maaf, apalagi misalnya sesederhana mau ke toilet yang di luar rumah pun saya nggak berani. Mak, temenin mak gitu. Mau ke toilet. Atau bapak suruh beli rokok ke warung, belikan bapak rokok begitu. Nggak berani. Sampai saya pernah dikunci di luar rumah hanya untuk membuktikan hantu itu ada atau enggak. Begitu. Akhirnya saya nggak berani keluar rumah. Ada rasa takut yang membuat saya tidak berani mencoba sesuatu. Ada rasa takut yang membuat kita tidak berani mencoba, takut gagal misalnya. Ya sudahlah, ngapain aku coba melakukan ini. Ada cita-cita yang kita pengen sekali, ada sesuatu yang pengen kita capai, ada sesuatu yang pengen kita dapatkan. Karena rasa takut, kita tidak coba, dan kita orang paling gagal, orang yang paling kasihan adalah orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi tidak tahu hasilnya apa. Tapi karena rasa takut itulah muncul tadi, tidak mencoba maka tidak tahu hasilnya. Karena rasa takut itu. Akhirnya kita ketemu ternyata ada beberapa kata takut di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya kurang tahu di suku-suku lain, tapi di orang Batak itu masih ada kepercayaan takut akan roh nenek moyang. Jangan pergi ke sana, di sana ada roh nenek moyang. Jangan lakukan ini, nanti marah opung kita. Murukan non opui begitu, atau arwah-arwah nenek moyangnya. Di satu sisi secara etikanya, secara moralnya mungkin memperbaiki, tetapi di hal lain menjadi menyusahkan juga sendiri kepada
orang-orang Batak itu. Tetapi kontradiksi juga. Orang Batak ketika ziarah ke kuburan, Bapak Ibu, nggak tahu di suku-suku lain, itu biasanya nyapa di kuburan itu, menyapa orang meninggal itu. Bapak, kami sudah datang, begitu. Opung, kami sudah datang. Yang saya pikirkan, ini orang-orang sebenarnya ngarapin apa dari sapaan mereka itu? Apa ngarapin balasan gitu? Bapak, kami sudah datang. Oh, kalian sudah datang, sini gitu. Dari liang kubur. Yang saya permasalahkan adalah kita sudah dapat berita bahwa Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Kenapa takut sama arwah nenek moyang? Kenapa takut sama hantu-hantu nenek moyang itu? Sementara sama Tuhan enggak. Enggak tahu kejadian apakah hanya di orang Batak aja, apa di suku-suku lain juga kejadian, apa di jemaat-jemaat gereja lain juga kejadian begitu. Kenapa masih banyak orang, mungkin di mayoritas Indonesia, kenapa kok karena di TV juga begitu ya, di acara-acara TV, ada satu tempat begitu, tempat yang diangkerkan, jangan ngomong kotor di sana, jangan ngomong kasar di sana banyak penunggunya begitu. Jadi mereka tidak ngomong kasar, tidak ngomong kotor khusus di tempat itu karena ada hantunya begitu. Tetapi di tempat lain karena nggak ada hantunya sudah ngomong aja gitu. Kenapa nggak kepikiran Tuhan ada di mana saja? Tuhan bisa marah kalau saya ngomong kotor, saya ngomong kasar. Jangan pacaran di situ, di tempat khusus itu begitu, di tempat yang angker itu ada hantunya di situ. Lalu kenapa di tempat lain boleh? Sementara di tempat lain pun ada Tuhan yang Tuhan bisa marah ketika kita langgar firman-Nya. Begitu. Ternyata ada rasa takut yang membatasi kita, ada rasa takut yang menguntungkan kita, tetapi ada rasa takut yang kita lupakan. Rasa takut kepada Tuhan. Tuhan marah enggak ya? Tadi kalau orang-orang Batak yang saya cerita beberapa orang itu, apalagi yang di pelosok, jangan seperti ini nanti hantu marah, roh nenek moyang marah. Perempuan jangan duduk di depan pintu, malam-malam jangan menjahit dan yang lain-lain. Kenapa? Karena mitos, karena ada takut. Malam-malam jangan nyapu begitu dengan yang lain. Tapi kenapa nggak kepikiran bahwa Tuhan juga bisa marah dengan hal Tuhan marah nggak ya? Apa Bapak Ibu saya nggak tahu. Kita pernah nggak tanya ke diri kita juga itu? Mohon maaf tapi saya tahu ini pengkhotbah senior, cuman nanti kita akan bahas itu lagi, kita akan sampai ke sana. Tapi pernah nggak di zaman sekarang ini setelah sekian lama kita melayani, pernah nggak tanya lagi ke diri kita, kalau aku seperti ini Tuhan marah nggak ya? Jangan-jangan rasa takut akan Tuhan itu dari kita pelayan pun sudah hilang atau sudah memudar. Pernah nggak kita tanya lagi, kalau aku lakukan ini, kalau aku berbuat seperti ini, kalau aku bertingkah seperti ini, Tuhan marah nggak? Sementara kita tahu, kita akui, kita imani bahwa dan kita beritakan bahwa Tuhan masih maha dahsyat begitu. 10 tulah ingat Bapak Ibu. Tuhan sengaja keraskan hati Firaun supaya apa? Supaya kekuatannya, supaya kuasanya bisa dilihat oleh orang-orang. Kita kabarkan itu. Tapi apakah kita bisa juga, apakah pelayan juga bisa lupa bahwa Tuhan juga bisa marah? Maka takutlah akan Tuhan. Ada rasa takut terhadap Tuhan yang kita lupakan. Tetapi di perikop ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di perikop Matius tadi kita diingatkan lagi, disampaikan lagi, ada hal-hal yang jangan sampai kita takuti. Para perempuan yang datang ke kuburan pagi-pagi sekali, mereka mau meminyaki. Ini uniknya orang-orang Yahudi. Mereka lupa meminyaki mayat Yesus karena ketika Yesus meninggal disalib itu hari Jumat dan sorenya itu akan masuk ke hari Sabat. Jadi mereka tidak meminyaki, tidak mengolesi dengan minyak. Maka pagi-pagi mereka datang mau meminyaki mayat Yesus. Mereka lupa ada janji Yesus yang mau mengatakan bahwa dia akan bangkit. Maka ketika melihat kubur terbuka, mayat tidak ada di sana, apa yang mereka pikirkan? Yesusku sudah dicuri. Mereka takut dengan itu. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Farisi?
Apa yang lagi-lagi akan dituduhkan oleh orang-orang Romawi kepada kami? Mereka takut. Mereka jumpa lagi dengan Yesus, masih salam yang pertama, salam bagimu kata Yesus. Lalu mereka diingatkan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Jangan takut orang Farisi melihat engkau, jangan takut orang-orang Romawi menanyai engkau, jangan takut, Yesus sudah bangkit. Jangan takut dengan orang-orang itu. Maka pergilah ke Galilea. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa harus Galilea? Kenapa Yesus Kristus harus menunggu mereka di Galilea? Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita pertama sekali melakukan tugas pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya nggak tahu, kalau saya pribadi waktu itu, saya pernah gagal sekali ujian calon pendeta, vikar mungkin di gereja-gereja lain. Lalu ketika saya lulus tahun kemudian, tahun kedua, itu pelayanan, berdoa sama Tuhan yang tadinya berdoa mungkin cuman bangun tidur, mau tidur sama doa makan 3 kali sehari, itu ditambah ekstra ketika mau ujian, apalagi ketika baru lulus ujian. Apalagi saya baru beberapa tahun belakangan baru tahu lagu Ku Utus Kau. Ku utus kau. Yang itu, ada versi bahasa Bataknya juga. Itu pertama sekali kita masuk ke dalam pelayanan, saya pribadi nggak tahu, mudah-mudahan kita punya pengalaman yang sama. Doanya ekstra, kesungguhannya ekstra, ketulusannya ekstra, kita tidak memandang apapun. Apa itu uang? Apa itu ucapan terima kasih? Waktu baru-baru pelayanan. Kita melayani dengan sangat-sangat tulus sekali. Ke pelosok, naik motor, nggak ada ongkos. Siap terbang, ini pelayanan. Pertama sekali pelayanan. Saya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nggak tahu, aku masih 7 tahun. Aku belum bisa cerita banyak. Mungkin Bapak Ibu senior saya di sini mungkin sudah bisa cerita lebih soal bagaimana akhirnya setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pelayanan pengabaran firman. Apakah masih sama semangat kita, spirit kita, roh kita yang pertama sekali masuk ke dalam dunia pelayanan itu? Sampai seterusnya. Kenapa Galilea? Yesus Kristus mau mengingatkan para murid kembali pemanggilan yang pertama. Di sana mereka dipanggil, di sana mereka berjumpa pertama sekali dengan Yesus. Di sana mereka diberikan tugas yang baru. Engkau tadinya yang penjala ikan, marilah ikut aku dan jadilah penjala manusia. Di sana mereka diberikan tugas itu. Kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari, mau mengingatkan para murid kembali, ingat, refresh kembali panggilanmu yang pertama. Refresh kembali ketika engkau pertama sekali mendapatkan panggilan, semangat pertama sekali itu refresh lagi, biar menjadi baru lagi. Epistel tadi, ayat yang pertama kita baca, dibacakan, supaya kita menjadi lahir baru lagi, dapat semangat baru, spirit, seperti pertama sekali kita memulai pelayanan itu. Ketulusan itu, kemurnian sebagai pelayan hamba Tuhan itu, kita diingatkan kembali untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita diberikan lagi roh yang baru itu, kita dilahirkan kembali dengan semangat yang baru itu. Kebangkitan Kristus menghilangkan segala rasa takut, rasa khawatir, tetapi memunculkan kembali spirit, roh, sebagaimana kita pertama sekali masuk ke dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari, memasuki 2023, saya masih sangat ingat kita ketika 2022 akhir, kita banyak sekali ditawarkan dengan rasa khawatir, rasa ketakutan. Selama corona kita sudah banyak ditekan oleh rasa takut. Bagaimana perjalanan gereja kita? Bagaimana keadaan jemaat pribadi lepas pribadi? Masih mampukah gereja ini bertahan? Masih mampukah jemaat hidup di luar sana? Bagaimana dengan jemaat yang sakit? Mampukah mereka bertahan? Corona sudah mulai menyusut, tetapi masuk ke 2023 kita dihantarkan banyak sekali rasa takut. Masalah finansial, masalah bencana alam dan yang lain-lain. Tapi kita sudah saksikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata 2023 justru menjadi tahun kebangkitan bagi gereja.
Kita sudah alami sekarang. Sebelum corona, HKBP tidak mengenal yang namanya tim multimedia. Ini enggak ada, yang di tengah-tengah kita ini enggak ada kamera-kamera seperti ini. HKBP masih dengan image-nya yang adalah gereja yang tradisional begitu. Tapi akhirnya corona mengajarkan, merubah segala sesuatu yang tadinya mau untuk kematian, kehancuran begitu. Tapi justru menjadi satu momen kebangkitan. Saya yakin di gereja-gereja lain juga dapat itu. Di jemaat-jemaat kita masing-masing, bahkan di pribadi kita masing-masing, corona yang ditakutkan, yang mendatangkan kematian, justru membangkitkan sesuatu. Dan itulah esensi dari Paskah. Di mana seharusnya ada kematian, tetapi kita lewat. Allah melewati atau kematian melewati kita, yang muncul justru, yang datang justru kehidupan. Itulah esensi Paskah. Kita melewati kematian itu tapi mendapatkan hidup baru. Jangan takut, pergilah ke Galilea. Firman ini mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agar kembali mendapatkan hidup yang baru, kita lahir baru dengan semangat yang baru, pelayanan yang baru. 2023 yang banyak ditakutkan orang-orang di media-media, ternyata sekarang kita lihat menjadi momen kebangkitan bagi gereja-gereja, maka kita akan menghilangkan rasa takut yang membuat kita justru lupa bahwa Tuhan juga punya kekuatan yang lebih dahsyat daripada itu semua. Kita harusnya hanya takut kepada Tuhan, jangan takut dengan ini orang-orang yang mengancam ini. Jangan takut dengan Farisi-Farisi yang menakutkan ini. Jangan takut dengan Romawi-Romawi yang bisa mengancam ini. Jangan takut dengan situasi-situasi sekarang yang mencoba membuat kita khawatir, geram, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Kita tidak akan takut itu. Kita tidak akan takut pemberitaan media tentang bencana, tentang ini, tentang itu. Tetapi kita akan saksikan sendiri, kita akan kembali lagi kepada awal semangat roh pelayanan kita, ketulusan pelayanan kita itu. Sukacita kita ketika pertama sekali melayani, kita akan kembali ke sana dan kita akan yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah utus kita. Dan Tuhan tidak utus begitu saja, ya udah pergilah sana, tapi Dia juga perlengkapi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk itu mari kita dengan momen Paskah, perayaan Paskah ini, maka kita akan mengimani kembali bahwa kematian, kekalahan, maut bahkan sudah melewati kita. Sekarang kita dapat hidup baru, mari kita bersuka cita dengan hidup yang baru itu, dengan kelahiran baru itu. Mari kita kembali dengan semangat-semangat baru dalam pelayanan, roh-roh yang baru dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami dari berbagai aktivitas kami, dari berbagai gereja kami, tempat kami masing-masing, untuk berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam perayaan Paskah MPUK Denpasar. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak terlelap, agar kami tidak tenggelam di dalam rasa takut, di dalam kekhawatiran, namun agar melalui momen Paskah ini kami dapat mengalami kelahiran kembali dalam kehidupan pelayanan kami. Kami kembali kepada roh-roh pertama sekali ketika kami memasuki pelayanan, ketulusan itu, sukacita itu. Kiranya Engkau Tuhan yang berkati kami melalui roh-Mu, agar kami semakin dikuatkan, diberikan kebijaksanaan dalam melayani jemaat-Mu, menggembalakan domba-domba-Mu. Kiranya Tuhan yang utus dan memperlengkapi kami agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Bapa, segala kegiatan yang akan kami lanjutkan pada hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya melaluinya kami dapat bersuka cita dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
mereka untuk bangkit berdiri. Yesus pelindung aku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar betapa hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mendekat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian, seperti sedia kala, sekarang, dan dari kekal hingga kekal. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Atas nama MPUK Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang melayani ibadah Paskah pada hari ini. Huria Kristen Batak Protestan Denpasar, Tuhan memberkati. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Denpasar atau yang diwakilkan, yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Kota Denpasar, yang kami kasihi, yang kami hormati
Kepala Kanwil Kementerian Agama Pembimas Kristen Provinsi Bali, Ibu Eva, yang juga adalah jemaat di sini. Yang kami hormati Kepala Kesbangpol Kota Denpasar, suksema banget untuk kehadirannya. Begitu juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Denpasar. Yang kami hormati Bapak Camat Denpasar Selatan atau yang diwakilkan. Bapak Camat pagi-pagi sudah datang di tempat ini dan menyatakan izin karena harus ada rapat dengan Bapak Wali di Sanur, ada persoalan. Yang kami hormati Bapak Lurah, Pedungan dan juga Kelian Dinas dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin kami tidak nyapa satu persatu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Horas. Izinkan kami menyampaikan acara selanjutnya adalah pelantikan panitia ibadah Padang. Yang berikut sambutan yang ketiga adalah makan siang bersama dan warta atau informasi intern MPUK Kota Denpasar. Surat keputusan MPUK Kota Denpasar nomor 002 MPUK Denpasar Ibadah Padang 4 angka rum 2023 tentang Panitia Ibadah Padang MPUK Kota Denpasar tahun 2023 menimbang bahwa dengan ditetapkannya hasil rapat kerja tahun 2023 dan kesepakatan bersama dalam rapat pengurus tentang ibadah Padang para pendeta, gembala bersama pasangan suami atau istri anggota MPUK Kota Denpasar 2023. Berdasarkan hal di atas maka dipandang perlu oleh MPUK Kota Denpasar untuk menetapkan panitia pelaksana ibadah Padang tahun 2023. Mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan 1. Panitia pelaksana ibadah Padang MPUK Kota Denpasar 2023. 2. Panitia disepakati dan akan dijalankan oleh perwakilan dari pengurus MPUK Kota Denpasar dengan nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini. Tugas panitia pelaksana adalah menyediakan tempat pelaksana konsumsi peralatan, perlengkapan, serta mengatur transportasi yang dibutuhkan, dan seterusnya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini sampai terlaksananya ibadah Padang dengan baik yang direncanakan pada hari Jumat 25 Mei 2023. Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan dan ditetapkan di Denpasar pada hari Jumat 28 April 2023. Pengurus Ketua Pendeta Insinyur Chandra Sulistyo MDip MTH, Sekretaris Pendeta Justus Abraham Laulata MTH. Kami mohon kiranya Bapak Ketua MPUK didampingi oleh penasehat untuk melantik dan mendoakan. Untuk itu terlebih dahulu kami panggilkan Panitia Pelaksana Ibadah Padang MPUK Kota Denpasar 2023. Penasehat adalah pengurus harian atau BPH, Badan Pengurus Harian. Ketua Pendeta Nenga Suardana MTH, kami mengundang maju di depan. Yang berikut wakil Pendeta Edi Suprayitno STH. Yang berikut Sekretaris Pendeta Justus Abraham Laulata MTH, Bendahara Bapak Budijanto Jasmito, kami persilakan untuk maju. Bidang-bidang, 1 bidang acara Pendeta Yosafat Sumarno,
2. Pendeta Ron Ripis Immanuel Rahandra, SE MTH. Bidang transportasi dan perlengkapan, Pendeta Michael Patipailohi, Pendeta Gerson CU, dan Pendeta Christiance Wudi. Bidang konsumsi, Pendeta Ibu Desi Rotu STH, yang namanya telah disebutkan. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Ketua MPUK Kota Denpasar akan melantik dan akan didoakan oleh penasehat MPUK Kota Denpasar. Kami persilakan. Baik. Ya, kami persilakan teman-teman yang akan dilantik menghadap ke mimbar. Pak Tuaji, Pak Kepala Badan, mohon izin untuk pelantikan sebentar. Sebelum pelantikan dan mendoakan panitia ibadah Padang MPUK Kota Denpasar, kami minta kepada penasehat MPUK, Bapak Made Budiase, kami persilakan. Bapak Pendeta Edi, Pendeta Adrianus, untuk ada yang lain. Baik. Mungkin ada beberapa teman-teman dari penasehat yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Nanti saya yang akan melantik, kemudian yang akan mendoakan adalah Bapak Pendeta Budiase sebagai koordinator penasehat MPUK Kota Denpasar yang akan mendoakan. Puji Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani beliau, khususnya di hari besar umat Kristen yang kedua, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang akan diberlangsungkan pada bulan Mei, pada Jumat yang keempat pada bulan depan. Oleh sebab itu perlu dibentuk panitia untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tentunya dengan tujuan untuk membangun kebersamaan seluruh umat Kristen yang ada di Kota Denpasar. Sebelum saya melantik, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-17. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Satu pesan daripada Rasul Paulus kepada Arkhipus, sang pelayan Tuhan, supaya sungguh-sungguh menjalankan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab dan berkomitmen semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Kita rindu melalui rekan-rekan panitia yang akan dilantik menjadi alat Tuhan yang membawa kebersamaan di dalam ibadah perayaan umat Kristen di Kota Denpasar. Tentu kita merindukan hal itu terjadi. Sebelum saya melantik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Apa
Apakah rekan-rekan sudah siap untuk menjalankan tugas sebagai panitia kebaktian Padang pada tahun ini? Apakah ready? Baik. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja. Saya akan melantik. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Betapa bahagianya dan bersukacitanya kami jikalau ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan tugas yang Kau berikan kepada kami. Rekan-rekan semua yang ada di depan Tuhan, mereka siap menjalankan tugas dan panggilan Tuhan untuk melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada bulan Mei yang akan datang. Hamba melantik mereka, hamba meneguhkan mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kami persilakan Pak Pendeta Budi Asa mendoakan mereka. Bapak Ibu, terutama pemerintahan Kota Denpasar, ngira-ngira kepada ngadeg kita bersama-sama berdiri. Pembuat ngastawayang panitia yang bulan Mei dumadak ide Sangyang Widiwase state nuntun panitia puniki. Tiang mewakili umat Kristiani, izinkan saya mengantar di dalam iman Kristiani. Ringdau semeng puniki, titiang para kaulan palungoratu ngastawayang pebuat panitia perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Padang ini. Dumadak sih pesuecan ide Sangyang Widiwase Sang Aji, melantaran Sang Putra lan Roh Suci ngemertanin panitia puniki selamin-lamin ibun. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Larissa Melinggi. dipersilakan duduk. Terima kasih Ibu Pembimas Kementerian Agama Provinsi Bali. Tuhan berkati. Terima kasih. Para pimpinan yang ada di Kota Denpasar dan juga di Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam perayaan Paskah hari ini kami mengusung tema yaitu Tuhan Yesus mendahului kamu, mendahului kita ke Galilea. Karena itu jangan takut. Markus 28 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Kami mengundang dengan hormat yang kami kasihi, yang kami hormati Bapak Ketua MPUK Kota Denpasar untuk menyapa kita, memberikan sepatah dua kata sambutan dalam ibadah Paskah MPUK. Kepada Bapak Ketua kami persilakan.
Selamat pagi semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Om Swastiastu, Shalom, dan Assalamualaikum. Yang saya muliakan Bapak Kepala Badan Kesbanpol Kota Denpasar, Bapak Tuaji Anak Agung Lurah Gede Dharma Putra Atmaja, SE, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Beliau datang mewakili Bapak Wali Kota Denpasar, di mana Pak Wali Kota tidak bisa hadir hari ini karena ke Makassar. Ada acara yang sangat penting. Beliau sudah sampaikan kepada kami WA secara pribadi bahwa ada undangan pemerintah, seluruh pemerintah yang berkinerja tertinggi secara nasional berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Saya melihat bahwa Kota Denpasar masuk dalam ranking 5 di Indonesia. Tepuk tangan. Ya, Pak Wali, saya tahu hati Pak Wali selalu ingin bersama-sama dengan kita, umat Tuhan. Dan dia bilang, saya kepingin hadir, tetapi ada halangan, maka dia berkata, next time. Yang saya hormati Ibu Pembimas Provinsi Bali, Ibu Eva Simajuntang MSN, yang selalu mendampingi umat Kristen di dalam berbagai acara-acara yang ada. Beliau sangat sibuk dan saya selalu berdoa. Dan saya selalu katakan biar tetap sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dari Kasbanpol Bidang 4, Pak Oke, yang hadir juga mewakili Kasbanpol, juga sebagai pejabat sementara sekretaris Kasbanpol yang ada di Kota Denpasar, yang selalu menemani kami di dalam berinteraksi dengan umat yang ada di Kota Denpasar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari kecamatan yang hadir pada hari ini, mungkin yang mewakili, terima kasih Pak. Kemudian dari Pak Lurah Pedungan, terima kasih juga yang sudah hadir. Mungkin sebentar lagi dari Kemenak, Bapak Tuaji Ida Bagus Rimawan akan hadir, karena hari ini sebelum acara kita mereka sudah punya 3 acara dari jam 7, jam 8, jam 9. Sangat padat. Dia kontak dengan saya, selesai disesetan sebentar dia akan ke sini. Ya. Yang saya hormatin semua pengurus MPUK Kota Denpasar dan para pendeta-pendeta yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur. Nah, selamat datang Bapak Kemenak Kota Denpasar, Pak Tuaji Ida Bagus Rimbawan. Silakan. Baru disampaikan namanya. Panjang umur, tepuk tangan. Ya, terima kasih kehadirannya Pak Tuaji. Ya, kita bersyukur pertama-tama bahwa kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kita boleh merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yang merupakan perayaan hari besar umat Kristen, di mana kita tahu bahwa perayaan umat Kristen itu ada 3.
Yang pertama Paskah, yang kedua kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang ketiga adalah Natal. Hari ini adalah perayaan umat Kristen yang besar, yaitu Paskah. Saya bersyukur kepada Tuhan di dalam perayaan umat Kristen, umat besar Kristen hari ini, rekan-rekan dari pemerintah maupun dari rekan-rekan yang lain dari non-Kristen bisa duduk bersama, bisa berkumpul bersama. Ini adalah suatu tanda bertoleransi beragama. Ya. Kebersamaan dalam keperbagaian itulah yang kita butuhkan saat ini. Kehadiran rekan-rekan dari pemerintahan yang non-Kristen telah memberikan suatu contoh teladan bagi kita semua di dalam menciptakan kebersamaan dan kerukunan. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ya, memang pemerintah sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana demikian. Dan kita sebagai umat Kristen sudah merasakan hal itu. Dan memang ini diciptakan oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Jaya Negara, yang rindu untuk Kota Denpasar semakin toleransinya dapat dirasakan dan dapat ditingkatkan. Kalau tadi hari ini Pak Wali Kota ke Makassar menghadiri acara untuk suatu kota yang terbaik nomor 5 di Indonesia, tentu beliau juga rindu toleransi Kota Denpasar semakin hari semakin naik. Kepada Bapak Kepala Badan Kaswanpol ingin menyampaikan bahwa tema Paskah kita hari ini adalah Tuhan Yesus mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Tuhan Yesus yang mati, kemudian bangkit, sudah hidup. Dia pergi ke Galilea, di mana mendahului murid-muridnya. Dan kemudian murid-muridnya bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Langsung Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Aku memang mati, tapi sudah bangkit. Aku sudah bangkit, tapi akan bersama-sama dengan kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tidak pernah membiarkan kamu. Sehingga kalimatnya berkata, jangan takut. Biarlah pesan Paskah tahun ini, umat Kristen, umat yang ada di seluruh muka bumi ini, tidak takut dalam hal apapun yang terjadi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjaga kita. Jangan takut. Akhirnya saya sebagai ketua MPUK Kota Denpasar, sebagai ketua Majelis Umat Kristen Kota Denpasar, ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting pada kita pagi hari ini. Yang pertama, Pak Tuaji sampaikan kepada Pak Wali, kami atas nama gereja-gereja Kota Denpasar berterima kasih kepada Pak Wali yang sudah punya hati untuk tanda jasa para pendeta-pendeta di Kota Denpasar yang akan dinyatakan diberikan kepada 20 orang dan nama-namanya sudah disampaikan kepada beliau. Yang kedua,
kepada Pak Tuaji Ida Bagus Ibawan, kami atas nama MPUK Kota Denpasar mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kepada pendeta-pendeta juga yang sudah memberikan BPJS ketenaga kerjaan sebanyak 80 orang. Tepuk tangan. Iya, kemarin kita baru dibentuk oleh Pak Wali Kota tentang Satgas Ketahanan Ekonomi, Budaya, Sosial, Politik, Kepercayaan, dan Toleransi. Kemarin baru dibentuk, kemarin kita baru kumpul di sana dengan Pak Oke sebagai Ketua Bidang 4 di sana. Kita dipercayakan kembali untuk bersama-sama membangun Kota Denpasar dengan baik. Ya, kita harapkan kita semua umat Kristen, semua umat Tuhan yang ada di Kota Denpasar bekerja sama. Pemerintah sudah memberikan contoh kepada kita, biar kita terus bergandengan tangan, bersinergi di dalam melakukan panggilan Tuhan untuk keamanan, kesejahteraan Kota Denpasar, Kota Bali, dan Indonesia. Akhirnya selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Saya tahu rekan-rekan dari pemerintahan sangat sibuk, ya, tetapi mau hadir bersama dengan kami, sungguh istimewa. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan satu pantun. Saya belajar dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sering memberikan satu pantun di akhir sambutannya. Saya juga belajar dari beliau. Membangun infrastruktur itu tidak sulit. Cakep, kurang cakep. Membangun infrastruktur itu tidak sulit. Tetapi membangun manusia spiritual itu sulit. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa. Amin. Shalom. Om Swastiastu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ketua MPUK Kota Denpasar yang telah menyampaikan sapaan sambutan mewakili kita dan diakhiri dengan pantun yang milenial. Ia mendahului kita di Galilea, kata Yesus, jangan takut, adalah tema Paskah Nasional 2023. Yang kami hormati Ibu Pembimas, Ibu Eva Simanjuntak, marilah Ibu memberikan sepatah dua kata untuk kami mengundang dengan hormat. Kita beri aplaus sebelum beliau menyampaikan sepatah dua kata. Belum horas. Belum nyampe juga di sini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Wite Tong Tieng. Shalom. Yang terhormat Bapak Wali Kota Denpasar yang diwakili oleh Bapak Kes Bangpol, selamat datang. Ini gereja saya juga, Pak. Saya berjemaat di sini.
Amam pendeta saya di depan ini. Yes, juga saya harus tunduk juga karena saya jemaatnya di sini. Yang saya hormati juga teman saya yang sama-sama kita bekerja di Kementerian Agama, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang sangat bersahaja. Kemarin juga kita ketemu, sering ketemu ya kita Pak ya. Yang saya hormati Ketua FKUB Kota Denpasar, Camat Densel, Lurah dan Kaling setempat, Ketua MPUK yang sangat membahana, Bapak Pendeta Insinyur Chandra Sulistyo. Mari kita tepuk tangan juga untuk Bapak Pendeta. Yang saya hormati juga Amam Pendeta Resort HKBP Kota Denpasar dan pelayan firman pada hari ini, dan serta para pimpinan gereja sekota Denpasar, hadirin dan undangan yang saya yakin pasti bersukacita. Amin, aminnya luar biasa ya. Saya senang kalau bersukacita semuanya, apapun yang terjadi pasti damai sejahtera. Amin. Utang dilupakan dulu. Ya, pertama kali saya masuk ke sini, saya nggak dulu ikut ke bawah ya, karena saya juga ingin menyambut Bapak Ibu karena ini gereja saya, bukan gereja saya berjemaat di sini. Saya disambut dengan pujian yang sungguh membawa damai sejahtera. Karena itu waktu diundang untuk ke bawah, saya sini aja deh dengar puji-pujian. Karena dengan pekerjaan kita dengan puji-pujian itu membuat kita itu sukacita. Itu yang dapat saya rasakan sehingga saya tetap di sini untuk mendengarkan puji-pujian yang mereka tadi tim musik latihan dengan song leadernya. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi saya dengar ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ketua MPUK Kota Denpasar, Bapak Pendeta Chandra, dalam pelayanannya menjadi pengurus MPUK Kota Denpasar. Semoga ada banyak hal lagi yang bisa diciptakan dan dilakukan untuk kebersamaan kita. Pelayan Tuhan di Bali dan khususnya di Kota Denpasar. Saya senang kalau ada banyak ide-ide yang dicapai dan saya juga bekerja seperti itu. Banyak yang kita lihat, yang kita dengar, kita kolaborasikan dalam pekerjaan kita dan pasti banyak hal yang bisa kita capai ke depannya dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu juga, di mana Bapak Ibu melayani. Dan selamat juga buat panitia yang sudah dilantik, bekerjalah di ladang Tuhan, pasti banyak sukacita. Apalagi bekerjanya sama pimpinan-pimpinan gereja, pasti banyak sukacitanya. Saya bersyukur di Bali ada 9 MPUK kabupaten kota dan 1 provinsi, dan itu sangat membantu saya dalam saya seperti lebih bisa mengetahui pendeta-pendeta yang ada di wilayah masing-masing. Itu sangat membantu saya. Karena dengan ada MPUK, mereka akan lebih memahami pelayanan di daerah masing-masing. Dan itu sangat membantu Bimas Kristen dalam pelayanannya di masyarakat, terkhusus di pimpinan gereja dan jemaat di seluruh Bali. Karena itu adalah kepanjangan tangan pemerintah juga, Pembimas, untuk bisa menyampaikan informasi-informasi pada gereja-gereja apa yang kami lakukan dan akan kami lakukan dan akan kami rencanakan dalam
tugas tanggung jawab kami hari ini dan ke depan. Di sini saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, hari ini kami mendapatkan informasi dengan adanya seleksi CP3K, kita memang mendapatkan kuota 35 untuk penyuluh agama Kristen. Dan yang lolos untuk ikut administrasi ujian ada 20. Tapi yang satu dia mengambil wilayah di luar Bali. Jadi ada 19 yang lulus. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya yakin orangnya juga ada di sini. Ya, di antara kita adalah penyuluh non-PNS yang nanti akan menjadi P3K. Dan mereka sudah dinyatakan lulus. Dan nanti mereka akan saya tugaskan di kabupaten kota sesuai dengan jumlah gereja dengan kotanya masing-masing. Dan bersyukur berarti seluruh Kemenak kota kabupaten akan diisi oleh penyuluh kita. Jadi kita ditambahin 19 orang yang statusnya itu sama seperti PNS atau ASN lah namanya, walaupun ada perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Dan tapi ada kesedihan juga di hati saya karena yang saya harapkan juga di kantor bisa lulus, tapi untuk saat ini belum bisa lulus karena memang passing grade-nya memang tinggi sekali daripada penyuluh. Itu yang menyebabkan mereka tidak lulus. Ya kita doakan next year, tahun depan lagi ada kesempatan ataupun tahun ini ada tes ASN. Ya semoga mereka juga ikut dan mereka lulus supaya makin banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani di Pulau Bali ini, khususnya di Bimas Kristen. Karena kalau kami hanya 4 yang PNS, 2 honorer. Dan itu kerjaan lumayan menumpuk dan banyak sekali. Karena kita kalau kerja tiba-tiba minta data harus segera dikerisikan. Yaitu informasi dari kami. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Di mana kita berada, doakan semoga tempat di mana, kota di mana kita berada diberkati, karena dengan diberkati kota itu kita juga akan terberkati. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta atau Mam Pendeta Firdaus mengenai janji mula-mula. Hal itu selalu saya sampaikan di mana saya diundang untuk acara pentabisan pendeta di gereja di Pulau Bali ini. Memang sangat penting janji mula-mula. Saya juga melakukan hal yang sama dalam pelayanan saya. Supaya apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena janji mula-mula itu pasti benar-benar pure, murni dari hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Dengan cara itu Tuhan akan bekerja terus dalam pelayanan kita, dan pelayanan kita terus ada dalam rancangan Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Pada intinya Bimas Kristen ada untuk melayani umat di Pulau Bali ini secara khususnya. Saya selalu mengundang Bapak Ibu Pendeta, kalau ada yang mau di-sharingkan di kantor silahkan, welcome. Karena program saya juga adalah bagian dari ide-ide Bapak Ibu yang datang dan ngobrol bersama saya di ruangan saya. Selamat Paskah buat kita semuanya. Pengorbanan Yesus di kayu salib begitu berarti bagi kita. Kasih-Nya yang besar mengubahkan hidup kita.
Biarlah momen Paskah di tahun ini membuat kita lebih semangat dalam melayani Tuhan dengan tulus, penuh kerendahan hati, dan serius dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus jalin fellowship bersama, kita tingkatkan terus kebersamaan kita, dan Bimas Kristen selalu hadir dalam pelayanan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Om Santi Santi Om. Ibu Eva Simanjuntak, terima kasih. Pembimas Kristen Provinsi Bali. Sambutan yang terakhir kami berikan kepada Bapak Wali Kota Denpasar yang akan diwakili langsung oleh Kepala Kesbangpol. Di FKUB beliau punya nama yang populer adalah Tuaji. Nggih, sukses banget kepada Kepala Kesbangpol Kota Denpasar. Kami beri kesempatan. Om Swastiastu. Sebelumnya kami informasikan tadinya Bapak Wali Kota yang akan hadir di sini, dan beliau pun sudah dapat WA ke Pak Pendeta karena beliau menghadiri acara di Makassar terkait dengan penganugerahan peringkat 5 terkait kinerja pada Kota Denpasar. Mungkin nantinya saya akan membacakan sambutan beliau. Sebelum itu saya juga sampaikan kepada seluruh umat di mana pencapaian kemarin kinerja sampai tingkat 5, peringkat 5 sekarang Kota Denpasar itu berkat doa daripada seluruh umat yang ada sekarang. Itu semua, kalau tidak kita dengan doa-doa semua umat, saya rasa kita akan tidak tercapai seperti apa yang kita raih sekarang. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Saya akan bacakan karena ini tidak bisa saya hafal karena memang penunjuk beliau, saya harus bacakan. Sambutan Wali Kota Denpasar pada acara ibadah dan perayaan Hari Raya Paskah tahun 2023. Yang saya hormati para pendeta sudah hadir di pertemuan ini. Yang saya hormati pimpinan gereja. Yang saya hormati majelis daripada gereja. Yang saya hormati pengurus gereja-gereja di Kota Denpasar. Yang saya hormati pengurus dan anggota musyawarah pelayanan umat Kristen MPUK Kota Denpasar. Yang saya hormati para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Waidi Tong Tien. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ides Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliau kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti acara ibadah dan perayaan Hari Paskah tahun 2023 yang mengambil tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dan menyambut baik seluruh rangkaian kegiatan ini dengan melalui kegiatan ibadah dan perayaan Hari Raya Paskah tahun 2023. Marilah kita jadikan momentum kebersamaan untuk menjalin tali silaturahmi serta wadah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai. Rasa syukur kita panjatkan dalam kegiatan ini saling mengasihi antar pemeluk agama dan bahu-membahu bersama bergotong royong membantu mempercepat pembangunan menuju keadaan yang lebih baik dari dan stabil di Kota Denpasar. Hadirin yang saya hormati, untuk mewujudkan potensi ketahanan pembangunan itu yang berwawasan budaya serta toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama di Kota Denpasar,
kita sebagai umat beragama memberikan pemahaman kepada para generasi muda dalam memupuk rasa nasionalisme dan pentingnya rasa toleransi kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya hormati, tidak dapat kita sangkal bahwa nasionalisme dan agama menjadi roh utama bangsa, sehingga rasa nasionalisme dan toleransi sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter bangsa dan sebagai sumber nilai-nilai yang merawat nilai kebinekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut akan mengimplementasikan kepada keamanan, kenyamanan di Kota Denpasar, serta terciptanya kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju, yaitu makmur, aman, jujur, dan unggul. Dengan spirit yang kita dari Bapak Wali Kota, itu Wasudewa Kutumbakam, kita adalah semua saudara. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti acara ibadah puasa dan perayaan ibadah Paskah dan pelantikan daripada kebaktian Padang yang sudah dilaksanakan. Mungkin tadi Pak Pendeta menyampaikan pantun, saya coba juga membuat pantun tadi. Mungkin kalau salah, tolong nanti. Bapak Wayan membeli burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Oh, bisa. Terima kasih Kepala Kesbangpol Kota Denpasar yang mewakili Bapak Wali Kota pada acara Akbar MPUK Kota Denpasar perayaan Paskah tahun 2023. 3 sambutan telah kita dengarkan. Kehadiran pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah mencintai gereja dan gereja mencintai pemerintah. Ada amin Bapak Ibu? Tidak terasa kita ada di penghujung acara ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan menikmati makan siang bersama. Tetapi sebelumnya izinkan kami memohon supaya Bapak Ibu dari pemerintah baik kota maupun kecamatan, dari Kementerian Agama, kota maupun provinsi untuk akan ada foto bersama dengan kami. Tetapi sebelumnya izinkan kami beri kesempatan kepada tuan rumah Amang Pendeta Sianturi. Beliau harus menyapa kita di akhir acara ini dan mohon kiranya juga berdoa sebelum kita menikmati berkat. Dan sekali lagi terima kasih banget kepada tuan rumah HKBP yang boleh menjadi tempat di mana kami bersatu, berkumpul bersama pemerintah memuliakan Tuhan. Kepada Amang Pendeta Sianturi kami persilakan menyapa kita dan doa makan. Sekali lagi kami menyapa dalam bahasa Batak, Horas. Gitu Bang cara menyapanya. Bapak Ibu, dengan perayaan ibadah Paskah MPUK Kota Denpasar ada sukacita di semua gereja-gereja se-Kota Denpasar. Kalau diteliti dalam Alkitab, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, katanya itu jam 1 siang. Nah kalau itu waktu itu jam 1 siang, berarti kita seharusnya harus makan jam 2 siang. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, karena masih prepare di bawah, untuk makan siang kita, maka sebelum kami menyampaikan terima kasih, ada dari Kanturia nyanyi pujian? Ayo kita nyanyi dulu. Ya.
Baik, Bapak Ibu, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. LCD mohon dibantu untuk liriknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Musik. Kami mengucapkan selamat melayani kepada Bapak Ibu yang tadi baru dilantik. Semoga tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang mewakili, kepada Bapak Kesbangpol, FKUB, Ketua MPOK Kota Denpasar, klien dinas, lurah, klien adat, begitu juga dengan Pebimas Agama Kristen Provinsi Bali, begitu juga dengan rekan-rekan pelayan semua yang ada di Kota Denpasar ini. Kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih atas hadirnya di tengah-tengah gereja kita, dan sepulangnya kita dari tempat ini, kiranya Tuhan memberkati
mendahului Bapak dalam segala perjalanan, rencana dan kerjanya masing-masing. Kami dari tuan rumah juga menyediakan sekedar makan siang, apapun nanti yang disediakan gereja kita, marilah kita tetap syukuri Bapak Ibu bahwa semuanya itu adalah hanya dari kemurahan Tuhan. Seandainya ada kekurangan dari gereja kita dalam hal penyambutan atau dalam hal acara kita, kami sebagai pimpinan jemaat mohon maaf bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapak Sorgawi yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan acara ibadah Paskah Fellowship MPOK Denpasar bisa berjalan dari awal hingga akhir ini Tuhan, semuanya oleh karena Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi kami semua, sehingga lewat puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan bisa berjalan dengan baik. Biarlah kiranya itu semuanya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan semangat Paskah 2023, Tuhan telah berfirman kepada kami supaya kami jangan takut, karena Tuhan telah mendahului kami dalam segala hal, perjalanan kami, rencana kami. Maka dengan semangat Paskah, sukacita yang telah Tuhan berikan bagi kami, maka kami para hamba-hamba-Mu, para petugas-petugas di negara ini, para pembina-pembina di tengah-tengah gereja, direpres ulang kembali semangat pelayanan kami, karena Tuhan mendahului kami dalam segala hal. Untuk itu Tuhan, nanti kami pulang dari gereja-Mu ini, dahulilah kami dalam perjalanan kami. Jauhkan mara bahaya dan penyakit apapun, bisa berjumpa dengan keluarga kami, jemaat kami, dalam keadaan sukacita. Berkat-Mu yang disediakan oleh HKBP Denpasar, biarlah Tuhan memberkati makanan itu menjadi sumber kesehatan dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, mulialah nama-Mu, bersukacitalah hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita turun ke bawah untuk menikmati makan siang ala kadarnya, maka kami meminta kepada kita semua untuk foto bersama, maju ke depan. Ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan berdiri di tempat masing-masing, tetapi kita bisa merapat, dan kami memohon Bapak-Bapak dari pemerintahan, baik kota maupun kecamatan, kita akan berdiri di depan. Ya, di depan. Lalu kita minta fotografernya, tukang fotonya dari atas agar terlihat. Bapak-Bapak, Ibu boleh merapat agak ke tengah sekalian. Ya, fotografernya bisa di atas, fotografernya. Ya, Bapak Ibu Pendeta boleh merapat, cari posisi yang pas. Yang di timur mohon ke tengah, yang di timur mohon ke tengah. Setelah ini kami minta Bapak-bapak dari pemerintah akan menuju ke ruang transit. Sedangkan Bapak Ibu Pendeta mohon tetap ada di sini karena ada beberapa warta informasi yang akan kami sampaikan. Jadi setelah ini Bapak Ibu Gembala Pendeta tetap ada di sini karena ada beberapa informasi warta. Sedangkan Bapak-bapak dari pemerintah bersama Ibu akan menuju ke ruang transit untuk menikmati makan siang bersama. Iya, terima kasih. Kami
bertanah air dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, kami beri kesempatan kepada cek 1 2 cek. Ya, kami beri kesempatan kepada pengurus Pak Yosafat untuk memandu kita. Bapak Ibu jangan dulu keluar. Sudah diinformasikan bahwa ada warta, mohon Bapak Ibu tetap mengambil tempat. Ada warta, ada informasi yang harus disampaikan. Kami persilakan kepada yang pertama kepada Pak Yosafat. Mari. Informasi warta. Mari. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Minta perhatiannya sebentar saja. Ya, di depan sudah ada informasi bahwa Yayasan Mercy Indonesia dalam rangka Mission Conference akan diadakan tanggal 16 dan 17 Mei 2023. Saya hadir bersama dengan Bapak Pendeta Roni Titahena. Pak, selebarannya ada di dekatnya Pak Yos, bisa disebarkan. Dengan tema Back to the Great Commission, kita kembali kepada amanat agung yang akan diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur di Jalan Hang Tua. Bapak Ibu, di sini ada 2 pendaftaran. Yang pertama adalah bila Bapak Ibu mau bermalam dengan harga yang sudah ditampilkan, tetapi bila tidak bermalam Bapak Ibu hanya membayar 400.000 saja. Informasinya adalah dari Bali Partnership itu mensubsidi Bapak Ibu dengan 30 orang saja. Jadi siapa cepat dia dapat. Kemudian PGLII juga mensubsidi bagi hamba-hamba Tuhan 30 pendeta. Sehingga Bapak Ibu hanya membayar 200.000 saja 2 hari tanggal 16 sampai 17. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung daftar di saya secara pribadi untuk bisa mengikuti acara Mission Conference yang akan diadakan di Prime Plaza Hotel. Dulunya itu namanya Radisson, tapi sekarang Prime Hotel. Ya, jadi Bapak Ibu selebarannya ada di tempatnya, ada di Pak Roni Titahena yang akan memberikan selebaran kepada Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya sebagai koordinator pendaftaran. Terima kasih. Apakah cukup jelas Bapak Ibu? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Thank you.